Secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 31 Mei, saya melihat kematian datang. Roma 9 ayat 14 dan ayat 15 berkata, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Pada Agustus 1998, saya didiagnosis menderita penyakit amyotrophic lateral sclerosis atau disingkat ALS. Lebih dikenal di Amerika Serikat sebagai penyakit Lou Gehrig. Saya hanya punya waktu 2 atau paling lama 5 tahun untuk hidup. ALS adalah penyakit neuromuskular fatal yang menyerang neuron motorik atau sel yang membawa sinyal dari otak ke otot sadar. Ketika neuron motorik mati, otot tidak lagi menerima sinyal dari otak dan mulai mengalami atrofi dan mati. Mulai dari tersandung, menjatuhkan barang hingga berbicara cadel, ALS pada akhirnya akan menyebabkan kelumpuhan total, kemudian kematian. Pikiran tidak terpengaruh dan akan tetap tajam terlepas dari kondisi tubuh yang rusak. Tidak ada pengobatan yang diketahui untuk sakit ini. Saat saya mendengar vonis itu, setetes air mata mengalir di pipi saya. Tetapi itu lebih karena saya sedang berpikir tentang keluarga saya tanpa saya dan apa yang akan terjadi pada mereka. Tentang satu-satunya pertanyaan yang saya miliki waktu itu adalah, apa tujuan Tuhan dalam hidup saya sekarang? Apakah Dia sedang memberikan pemahaman Alkitabiah tentang Ayub kepada saya dan tidak memberi banyak detail kepada saya? Mengapa hal-hal buruk terjadi pada orang baik? Ini adalah satu pertanyaan yang populer tetapi yang buruk. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah saja. Di dalam Markus 10 ayat 18. Oleh karena itu, pertanyaan yang lebih baik adalah, mengapa hal buruk terjadi pada beberapa orang dan tidak pada orang lain? Anda sekarang memiliki 2 pilihan. Keadaan tidak teratur tanpa Tuhan atau teratur dengan Tuhan. Anda tidak dapat melihat satu hal pun dalam dunia ini dan tidak melihat Tuhan. Roma 1 ayat 20. Jadi jika Tuhan adalah Tuhan atau yaitu Maha Tahu, Maha Kuasa, maka Dia pasti memegang kendali dan saya tidak perlu khawatir. Saya mungkin hanya 1 piksel dalam gambar panorama Tuhan. Tetapi tanpa 1 titik pun warna gambar itu tidak lengkap. Tuhan menyelesaikan apa yang Dia mulai. Tidak, saya masih tidak percaya bahwa kematian adalah suatu wujud. Dan iya, saya tahu bahwa iblis membawa dosa ke dalam alam semesta ini dengan segala penderitaan yang diakibatkannya. Tetapi Tuhan akan menghapus semuanya. Percayalah padanya. Dia tahu apa yang Dia lakukan. Bagaimana Dia memilih untuk menggunakan instrumen ini adalah urusannya, bukan urusan saya. Ellen White berkata, selama saya hidup, saya ingin selalu mengingat Kristus. Inilah tujuan hidup saya. Untuk inilah saya hidup, untuk memuliakan Kristus dan memastikan kehidupan kekal. Inilah tujuan besar yang hendaknya menginspirasi semua orang.
kedengarannya seperti nasihat yang cukup bagus bagi saya. Doa kita hari ini, Tuhan, kami siap untuk menjalani perjalanan yang Engkau berikan kepada kami, untuk dijalani dengan keteguhan hati, percaya padamu. Amin.